Nangkap ya Pak ya, apa yang saya bicarakan ya? Iya Pak. Oke. Terus AKPL dan setelah itu tadi, setelah AKPL dan WSG, baru Bapak bilang setelah AKPL dan WSG, saya mempunyai pemecahan isu adalah dengan melakukan ekstrakurikuler BTQ gitu, yang dilakukan 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Itu. Adapun ini tahapan aktualisasinya adalah baru yang 1 sampai 10 tadi. Udah beres. Jadi cuma berapa slide tuh? 6 slide. tahapan kegiatan ini berarti 3 slide ya Pak. Ada yang kurang mengerti Pak? Masih kurang mengerti atau gimana? Iya, setelah tadi AKPL sama USG, itu kan saya buat ini, isu yang diangkat setelah analisis tadi, kemudian baru Nggak pemecahan usah Pak, isu. nggak usah. Yang Nggak saya usah. bilang nggak usah. Yang slide 5 itu, karena di AKPL USG itu sudah muncul kan? Iya. Nggak usah. Biar nggak ada pemborosan kata berulang, kalimat yang diulang-ulang. Ya, biar simpel aja sih. Ini berarti Pak. Ya. Setelah itu tahapan kegiatan udah beres. Yang alur tadi ya. Ini. Jangan yang ini kan dijelas. Nggak usah dijelasin Pak. Oh, jadi yang alur tadi langsung dimasukkan sini gitu Pak? Iya. Dan alurnya langsung ya? Iya. Oh iya. Nanti kalau ngejelasin ini bisa 10 menit nanti. Soalnya kan saya yakin Bapak Ibu pasti dibaca deh. Bukan poin-poinnya yang dijelaskan, tapi dibaca. Kalau dibaca agak lama. Iya. Habis itu ya udah terima kasih gitu aja. Biar cepet aja. Oke, Pak Faris. Beres ya? Ya Pak. Ya, sama-sama. Terakhir ada kita pertemuan tuh adalah hari sebentar. Sekarang 28. Oke, tanggal 5 Mei. 2 hari sebelum evaluasi. 2 hari sebelum evaluasi kita latihan presentasi ya. Saya akan pakai stopwatch. Nggak boleh lebih dari 5 menit. Kurang dari itu boleh. Oke, biar cepet ya. Saya pasti Bapak Ibu senang deh kalau kurang dari 5 menit. Oke, pokoknya nggak boleh kurang dari 3 menit, nggak boleh lebih dari 5 menit. Oke, Pak Faris sudah beres. Siapa lagi yang mau sharing? Bu Samsiah yang belum, silakan Bu. Dari bab 1 dulu aja, Bu. Nah. Pendahuluannya, latar belakangnya, ini belum saya tambahi tabel. Berarti ini tabel datanya dimasukkan ke sini juga, nih, Pak. Datanya? Datanya belum masuk. Berarti dimasukkan ke sini juga? Iya. Jadi dimasukkan sebelum, kan di sini ada judul nih, Ibu ada judul. Nah, sebelum judul itu. Sebagai latar belakang kenapa Ibu ngambil judul itu. Sebelum optimalisasi penggunaan media LKPD. Ini Pak ya. Datanya dimasukkan, setelah data dimasukkan, oh karena itu Hafizah Ramadhani. Kemudian ini kan saya permasalahannya untuk yang bab 3-nya, Pak. Bab 2 dan bab 3.
untuk struktur organisasinya ini meskipun nggak diberi nama, nggak apa-apa ya Pak ya? Misalnya guru kelas 1. Apa-apa, Bu? Ya. Ini penetapan isunya kemarin saya untuk yang nomor 1, saya tambahin ini Pak. Kemarin kan kurangnya media pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Sehingga saya tambahin sehingga peserta didik mudah menjadi bosan. Karena kemarin saya waktu pengambilan data kuesioner melalui angket form Google Form, saya tambahin seperti itu. Gimana Pak? Dimasukkannya di mana, Bu? Apanya? Yang ditambahinnya yang mana sih? Sebentar. Yang nomor 1. Kurangnya media pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Kemarin kan sampai situ aja. Ya, sekarang sehingga peserta didik mudah menjadi bosan. Karena anak-anak kan karena tidak menyenangkan sehingga mereka semua menjadi bosan gitu. Di angkat kemarin juga saya tambah seperti itu. Boleh, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Ya. Kemudian ini untuk fokus aktualisasinya, kemarin kan saya mengambil data kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan ini saya fokuskan saja kepada kelas 2-nya. Karena dari data yang saya ambil kemarin, itu yang anak-anak yang mudah cepat bosan itu adalah kelas 2-nya kurang lebih sekitar 77%. Okay. Untuk yang kelas 1-nya di bawah. Kemudian ketiga, ini beberapa, Bu? Ini visi misi. Tapi ada kembali. Dua kan? Satu lain rancangannya ini. Rancangan yang ketiga. Kemudian untuk PPT-nya berarti yang kita masukkan hanya diagram alurnya, nggih Pak? Ya, sebentar saya ingin lihat diagram alur kegiatan organisasinya. Kemudian kalau untuk diagram alurnya ini apakah pakai ditambahi apa mensosialisasikan cara pengerjaan ELKPD interaktif dan game virtual? Apa pakai ditambah seperti itu Pak? Atau cuma ini saja? Mensosialisasikan ke siapa, Bu? Ke siswanya, cara-caranya mengerjakannya. Kan mereka belum pernah dan belum sama sekali kan nggak pernah mengerjakan ELKPD, Pak. Kalau mau ditambahkan, berarti tapi jangan mensosialisasikan kalau bisa, karena itu kan anak-anak ya. Jangan sosialisasi kalau ke anak-anak. Berarti? Bukan trial, apa namanya ya, udah memberikan apa? Memberikan pemahaman tuh apa namanya tuh? Kalau ke anak-anak. Cara tutorial atau apa gitu? Tutorial, betul. Tapi misalnya kalau nggak dipakai ditambah itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, asal mereka ngerti pada saat melakukan itu, ngerti nggak apa-apa. Mungkin nggak? Berarti sudah ada di dalam tahapan mengimplementasikan penggunaan itu. Tapi bagusnya memang ada sih. Sebelum itu kan takut biar ada nambahin aja. Ini ada beberapa tahapannya. 4, ada 8. Tambahin 8. Aja. Ditambah saja. Tutorial ya. Ya, di antara membuat, berarti tahapan ke-6. Ke-6, setelah membuat baru tutorial, setelah itu mengimplementasikan. Ya. Kemudian untuk jadwalnya Pak, jadwal yang terakhir, ini PPT-nya nggak usah ya? Nggak usah, tapi harus dibenerin ya, maksudnya output apa, dokumentasinya apa, lengkap lah. Kalau ada notulen, ada notulen, dan rapat, ada notulen rapat. Kalau ada konsultasi, ada foto konsultasi. Dan kemudian apa yang dikonsultasikan? Ini yang pertama, tersusunnya rancangan aktualisasi, tersedianya dokumentasi, kemudian sama surat izin kepala sekolah. Nah, apa pakai notulen, Pak? Ditambah notulen? Nggak usah lah, nggak apa-apa. Nggak usah. Sudah tersedianya sudah
rancangan aktualisasi. Kepala sekolah juga udah ada. Berarti itu kan hasil notulen. Kemudian lanjut untuk yang penjadwalan. Ini kan saya kemarin mulai konsultasi dengan kepala sekolah mulai bulan April yang minggu ketiga. Kemudian dilanjutkan misalnya 2 minggu ini nggak apa-apa nih Pak. Minggu ketiga dan keempat. Kemudian ini kan untuk yang bulan Mei minggu ketiga anak-anak juga libur. Jadi apakah boleh ini saya kosongi atau diisi dengan menyusun RPP saja? Boleh, silakan. Boleh dikosongi. Jadi itu saja Pak. Matur nuwun. Oke, boleh. Kalau PPT sudah dibuat belum, Bu? Sampun. Boleh dibuat. PPT-nya. Sudah keluar Pak? Belum. Ada berapa slide? Ada 11 slide. Ini visi misi sudah keluar Pak? Udah, visi misi hapus, identifikasi hapus. Saya nggak pakai sertifikasi hapus langsung AKPL dan PSG. Nggak, memasukin datanya dulu. Slide kedua. Datanya dulu dimasukkan. Mm-hmm. Setelah data baru AKPL USG. Setelah AKPL dan USG. Nah, yang diangkat dan gagasan penggunaan isu boleh. Ini boleh. Ini nggak usah nggih Pak nggih. Nggak usah. Langsung yang ke tadi kan jadi 9 ya, 9 tahapan Ibu ya. Nggih, diagram. Oke. Materi kan disesuaikan ya, karena Ibu kan nambah satu kegiatan kan ya. Nggih. Sama jadwal. Pakai nggak ini Pak? Nggak usah Bu. Nggak usah. Langsung aja sekian dan terima kasih. Oke. Matur nuwun. Siap. Sampun Pak. Ya, terima kasih Bu Sarti ya. Tapi nanti pada saat presentasi pakai notebook kan Bu ya, pakai laptop kan ya? Iya, tapi ini kan saya coba pakai laptop nggak bisa tampil tadi. Makanya pakai HP. Nggih. Nggak apa-apa. Nanti pakai semuanya, saya harapkan pakai laptop ya. Biar mudah aja. Bu Eka udah ya, Bu Eka ya? Nggak ada. Kemarin iya, dapat Ya? masukan dari Pak Ali sudah saya ganti. Ya udah, kalau udah berarti akan saya bahas hari ini ya Bu Eka ya. Ya, silakan begini lagi Bu Eka. Nggak apa-apa, ngantuk ya Bu Eka ya. Yang lainnya silakan. Bu Nimas, semoga Bu Nimas. Apa share screen? Oh, mau share screen boleh. Silakan. Yo. Saya ke ini Pak ya. Udah. PDF-nya mana ya? Saya nggak tahu Bu. Share. Ini ya, muncul ya? Ya Bu Evi. Sudah tampil kah? Ya, terima kasih Pak Gali. Kemarin hari Minggu saya mengganggu konsultasi dengan Pak Gali. Yang awalnya
judulnya tetap sih tentang disiplin pembiasaan sholat fardu, tapi belum mencantumkan instrumen. Sekarang sudah mencantumkan instrumennya menjadi seperti mana ya? Optimalisasi flyer digital dan tabel kontrol dalam pembiasaan disiplin sholat fardu pada siswa kelas 4 di UPT SDN 30 Gresik. Nah, sebenarnya isu ini Pak, belum saya peroleh datanya, nanti mau mengangkat orang tua. Karena saya lihat pengamatan saja anak-anak yang di rumah sekarang itu menurun. Saya kalau yang itu kayak ngaji itu memang menurun Pak, karena biasanya kan ngumpulkan hafalan, memang menurun anak-anak ngajinya. Tapi untuk sholat nanti saya lihat melalui buku Pondok Ramadan yang di situ ada absen sholatnya. Nanti saya bandingkan dengan absen Pondok Ramadan setelah aktualisasi. Di sini menggunakan flyer digital itu karena saya mengantisipasi ketika ini kan baru tatap muka, terus habis tatap muka libur. Sehingga nanti kalau libur saya kesulitan untuk menerapkan ini, pembiasaan sholat ini, jadi biarpun libur, saya nanti bisa menerapkan flyer digital untuk saya share ke WA group, dan saya minta anak-anak itu mengirimkan laporan sholatnya diserta dengan mengisi tabel kontrol dan fotonya. Itu mengantisipasi antara luring tapi libur Idul Fitri. Jadi tetap bisa dilakukan aktualisasi. Ibu, maaf saya potong. Data yang tadi, ada beberapa siswa yang masih belum terbiasa atau belum melakukan sholat fardu itu, tadi kan Ibu mau nanya ke orang tuanya. Bisa didapatkan kapan, Bu? Bisa didapatkan sebelum pertemuan kita terakhir nggak? Bisa, Pak. Saya sih rencananya kalau di matrik itu minggu besok, tapi kalau diganti jadi minggu sekarang juga nggak apa-apa. Bukan. Saya ingin ada data itu sebelum, kalau bisa sih hari ini. Ibu kan tinggal share tinggal tanya ke orang tua siswa, gimana siswanya, apakah rajin sholatnya enggak, tapi harus jujur misalnya. Tapi kalau ternyata rajin sholat semua, ini nggak bisa diangkat, gitu. Ngerti nggak? Iya. Kalau ternyata nggak rajin, itu bisa diangkat, gitu. Data itu tadi seperti Pak Faris, kemudian Bu Samsia, data itu harus dimasukkan sebelum judul ini. Kan di sini gua ada dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas. Nah, Ibu tuh sebenarnya mengemukakan hasil survei Ibu kepada orang tua. Jadi ada survei kepada orang tua, ditanyakan dulu bahwa anak ini sudah terbiasa sholat belum? Ternyata belum nih. Nah, dari latar belakang tersebut, barulah Ibu ngambil optimalisasi flyer digital, data berkontrol dalam pembiasaan sholat fardu. Gitu. Oh iya. Jadi runut. Gitu. Ya. Kapan kira-kira datanya bisa Ibu dapatkan? Hari ini sih mau saya buat angkatnya, ya mungkin sampai besok. Gitu. Berapa siswa, Bu? Boleh tahu? 40, Pak. Berapa? 40. Oh, bisa hari ini kayaknya. Langsung di WA group aja langsung. Langsung itu aja di WA group, nggak pakai Google Form, Pak. Google Form lebih bagus karena memang langsung ada tabelnya kan. Google Form lebih bagus. Bisa lah sehari aja bikin, bener kata Ibu. Besok udah kerekap. Saya coba, saya usahakan. Nah, ini bab 1. Instrumen. Yang kemarin yang batasan itu udah dimasukkan ya di ruang lingkup ya? Hanya untuk kelas berapa aja gitu? Iya, kelas 4 saja. Kenapa kok kelas 4?
Kenapa kok plus 4? Maaf Pak, maaf. Ini Mas laptopnya itu Pak, mati Pak. Saya lupa, Bu Eka, Bu Evi, Bu Dimas, atau Bu Eti yang satu sekolah. Bu Bertiga Eka, Oh. Bu Evi, sama Bu Nimas. Itu kan satu sekolahan Pak. Terus sekolah kita itu kepala sekolahnya masih PLT. Nah, PLT-nya itu dari kepala sekolahnya Bu Eti. Seperti itu Pak. Oke. Siap, baru ngerti. Halo. Ini laptopnya ini Mas mati Pak. Pakai laptop saya bagaimana? Ya, Saya sudah. Iya. Atau mungkin yang lainnya dulu Pak sambil nunggu laptopnya nyala. boleh, yang lain dulu ya, Bu Dimas ya, nanti disambung lagi. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Saya mau tanya, Pak. Boleh, Bu. Kan di latar belakang itu menyajikan data ya. Kalau saya kan masalahnya itu terdapat dari hasil belajar, minat, absen, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, kalau hasil kan saya bisa menyajikan sebuah tabel mana yang enggak di atas KKM dan di bawah KKM. Tapi kalau untuk minat, absen itu gimana Pak? Kalau absen kan saya ada daftar nama-namanya yang tidak mengisi siapa hari ini, itu di screenshot apa gimana? Buat di PPT-nya atau di apa namanya? PDF-nya apa di rancangannya? Itu rancangan. apa hanya narasi saja atau gimana? Boleh, bagusnya sih bagusnya tabel karena gampang ngebacanya ya. Bagusnya ya, Bu ya. Tapi kalaupun mau narasi silahkan. Tapi kalau saran saya, jika yang Ibu ambil adalah poin pentingnya, misal kayak tadi Pak Faris, poin pentingnya itu adalah kemampuannya. Berarti kan dari data dan nilainya, berarti itu harus muncul. Gitu. Kan Ibu ada beberapa instrumen kan? Iya. Ada beberapa instrumen. Nah, poin yang termasuk pada instrumen penting utama itu dimunculkan. Iya. Selebihnya boleh dimunculkan dalam bentuk tabel ataupun tidak nggak apa-apa sebagai data penunjang. Iya, kalau untuk hasil belajarnya sudah berbentuk tabel dengan nama-namanya gitu. Ya udah. Nah, itu nanti di PPT gimana, Pak? Ibu rekap mirip yang Pak Faris. Jadi rekapannya lancar, kurang lancar, tidak lancar. Itunya saja. Jadi nggak usah nama-namanya si A, si siapa gitu, nggak usah. Kurang lancar berapa orang. Ibu kan tadi juga Suaranya putus. Sebentar. Oke. Ya mirip dengan Pak Faris. Mirip dengan Pak Faris. Jadi rekapannya saja. Masalah yang utamanya munculkan di situ. Kalau ternyata ada lebih dari satu tabel nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dalam satu slide saja. Kalau tidak mungkin 2 slide nggak apa-apa. Kalau nggak mungkin 1 slide jadi 2 slide nggak apa-apa. Tapi yang jelas masalah itu muncul di tabel kelihatan. Bisa kita lihat langsung baca. Gitu. Oh ya. Terima kasih, Pak. PPT-nya udah buat berarti? Sudah. Kemarin sudah saya bahas belum PPT-nya? Sudah. Kemarin kurang judul sama lupa judulnya. Sama langkah yang keempat itu dihilangkan. Yang membuat rancangan aktualisasi itu loh, Pak. Itu dihilangkan. Iya. Sama yang info tentang sekolah slide 2 itu juga dihilangkan. Ya udah berarti ya. Berarti nanti ditambahkan data tabel aja ya, Pak? Ya, setelah judul ya, nama dan judul ya. Langsung aja ke masalahnya. Ya. Oke, sudah Bu Betty, Bu Eka, Bu Pak Faris, Bu
Samsiah sudah. Bu Evi sudah. Bu Eti sudah sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Pak? Jelas, Bu. Iya. Apa mau ditampilkan saya itu ya, share screen dulu coba. Silakan. Belum bisa share screen. Bu Eka, bisa minta tolong di share screen kan? Yang apa? PPT? Yang apa, Pak? Yang PPT apa yang Word-nya, Pak? Yang PDF aja, Pak ya? Oh ya, Word-nya dulu, PDF-nya dulu. Bentar Pak, masih loading. Mungkin yang lainnya dulu Pak, proses filenya Bu Eti. Oh ya Pak, tanya. Kalau untuk dokumentasi misalkan mau foto, itu apakah pakai baju bebas atau harus pakai baju seragam putih-putih ya Pak ya? Ini juga kemarin ada pertanyaan. Sebaiknya sih kalau kemarin juga ada pertanyaan seperti ini ya. Sebaiknya sih kalau menurut saya putih hitam putih. Cuman harus ditanyakan ke panitianya, mungkin bisa ditanya ke Pak siapa? Pak Ferry. Oh gitu. Berarti yang bagusnya seperti apa ya? Yang berwenang itu Pak Ferry yang menentukan Pak ya? Ya. Ini punya saya Bu Eka ya? Ini untuk bab satunya langsung turun ke ini aja Bu Eka. Lagi. Nah, sudah stop. Agak ke atas sedikit. Nah, ini kan saya mengambil tentang kelancaran siswa dalam membaca Pak ya. Ini saya temukan sekitar 10 siswa dari 20, belum saya narasikan di sini Pak. Tapi di PPT sudah saya tampilkan tadi. Dari 10 siswa dari mirip Pak Faris saja Bu. Mirip Pak Faris, nanti disajikan dalam tabel saja. Gitu ya. Di bentuk tabel itu seluruh siswa, 28 siswa terus ditulis lancar, kurang lancar gitu Pak ya. Ya, kayak gitu aja. Kita jatuh langsung depannya. Gitu. Oh ya. Jadi kalau 10 siswa dari 28 siswa itu sudah bisa mencakup atau gimana Pak Ang? Sudah bisa masuk? Berarti kan kalau dari 30, sekitar 30% lebih ya Bu ya? Iya. Nah, makanya tadi mirip dengan Pak Faris, yang itu tidak lancar atau kurang? Banyak yang kurang lancar gitu loh Pak Ang. Yang 10 itu kurang lancar, ya Bu ya? Iya, kurang lancar. Ada yang tidak bisa sama sekali? Nggak ada. Hampir bisa, cuma ya kurang lancar. Ya udah nggak apa-apa Bu. 30% lumayan banyak sih kalau saya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, saya lanjutkan di sini di penjelasan latar belakang yang terakhir. Ini kan oleh karena itu perlu diciptakan strategi khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Ini saya menggunakan dengan cara 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Penerapannya ada 2 cara, karena sekarang siswa mulai PTM atau pembelajaran tatap muka 50% dan PJJ pembelajaran jarak jauh 50%. Siswa yang PTM membaca buku yang sudah disediakan di pojok baca,
Sedangkan siswa yang PJJ membaca buku di rumah menggunakan buku digital melalui situs literati.cloud.com. Lah, ini yang saya tanyakan. Kan anak-anak kan masuknya secara bergilir. Siswa yang sedang PJJ itu apakah harus di video atau gimana, Pak? Maaf Pak, nggak dengar, itu ditutup volumenya. Bagusnya sih ada, Bu. Kalaupun nggak video, mungkin ada foto dia pada saat baca gitu. Apa cukup foto aja gitu gimana Pak? Maksudnya foto siswa sedang membaca menggunakan buku digital tadi, karena kan untuk bukti fisiknya gimana Pak? Kalau saya sih nggak masalah, Bu. Di foto saja. Tetapi kemarin dari yang kemarin itu saya seminar mana sih, lupa. Sebentar. Seminar, ya Allah, kok lupa. Ya kemarin ada seminar, si pengujinya tuh, narasumbernya tuh minta semua ada buktinya dalam bentuk video. Video itu dikumpulkan ke saya, katanya. Itu langsung dikirim ke saya, katanya gitu. Tapi untuk saya sih nggak apa-apa, foto dulu saja. Jika nanti diminta, tapi ibu sudah punya gitu. Oh gitu. Mungkin nggak? Bisa ya? Insya Allah bisa Pak. Lah untuk minimal yang 10 orang yang kurang lancar itulah. Kurang lancar itu Pak ya. Kalau yang sudah lancar kan nggak perlu di foto atau di video Pak ya. Yang sudah lancar. Ya ada fotonya juga, boleh fotonya aja Bu. Ya, ini lanjut ke bab selanjutnya apa gimana Pak? Boleh. Terus langsung bab 3 Pak ya? Iya Bu. Iya, bab 3 ke kayak gini KPL-nya Pak. Kalimatnya terlalu simpel atau gimana Pak? Misalnya tadi kan yang saya ambil yang nomor 1 itu Pak ya, siswa belum lancar dalam membaca. Itu sudah cukup atau gimana? Apa-apa, boleh kayak gitu juga nggak apa-apa. Nggak apa ya. Lanjut. Untuk matriknya boleh Kak, tolong matriknya. Ini dulu. Alurnya kayak gini nggak apa-apa Pak? Alurnya. 1. Koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja. 2. Konsultasi dengan coach. 3. Membuat pojok baca di kelas. Untuk membuat pojok baca di kelas ini dilakukan sebelum seminar atau setelah seminar Pak? Untuk pelaksanaannya. Setelah ya? Setelah. Tapi misalkan untuk mengantisipasi waktu yang terlalu mepet, misalkan Pak ya, saya lakukan sebelum seminar gitu nggak apa-apa Pak ya. Nanti tapi tanggal di penjadwalnya nanti saya geser ke setelah seminar gitu Pak ya. Soalnya kalau membuat pojok baca itu kan membutuhkan waktu yang agak lama. Ya mungkin saya anggap itu adalah persiapan ya, tapi bukan sebuah implementasi. Saya anggap persiapan membuat. Ya, saya lanjutkan ke nomor 4 untuk pelaksanaan pretest. Pelaksanaan pretest. Ini kan pelaksanaannya kemarin waktu anak-anak Pondok Ramadan itu langsung saya suruh membaca gitu loh Pak. Terus saya nilai kelancaran tidaknya. Jadi kemarin saya langsung rekap berapa siswa yang belum lancar. Gitu Pak ya. Untuk bentuk tabelnya misalkan kayak dulu Bapak bilang 1 menit berapa kata, itu pakai apa tidak Pak? Untuk evaluasi atau penilaiannya gitu gimana Pak ya kira-kira? Sebentar, sebelum masuk ke situ Bu, kenapa nggak pretest dulu? Yang nomor 3 ya Pak ya, pretest ya. Berarti saya bingung. Berarti nomor 3 itu pretest, baru nomor 4-nya membuat pojok baca gitu Pak ya? Iya. Terbalik Pak ya? Kan sebenarnya Ibu sudah melakukan itu kan Ibu? Yang pretest? Iya, sudah kan? Sudah.
maksudnya nanti itu hasil pretestnya itu kan kayak tadi Pak Aris tadi Pak Aris pakai menunjukkan misalnya kemampuan siswa dalam membaca itu misalkan kalau saya membaca kemarin Bapak kan bilang misalnya 1 menit anak itu bisa membaca berapa kata seperti itu. Itu bisa dilakukan seperti itu Pak. Untuk Boleh kayak gitu. Nanti waktu post test juga sama Pak ya. 1 menit anak itu tadi bisa membaca berapa kata gitu Pak. Untuk post testnya sama yang dilakukan. Gimana Pak Gali? Kalau Ibu punya data itu yang berapa word per minute itu bagus. Saya kemarin sudah coba nyari, insya Allah ada kok Pak. 1 menit dapat berapa kata gitu Pak ya. Nah, tapi Ibu normalnya tahu nggak normalnya orang bisa baca itu 1 menit bisa berapa kata? Kemarin saya sudah nemu untuk siswa SD, siswa SMP, siswa SMA sudah nemu. Cuma kemarin lupa belum saya itu catat. Tapi saya sudah nemu. Nggak apa-apa ya? Nah, itu kan pasti ada sumbernya Bu. Kalau bisa sumbernya itu dimasukkan ke daftar pustaka ya Bu ya? Ke daftar pustaka. Tapi dimasukkan ke bab mana Pak itu? Untuk mencantumkan 1 menit berapa kata? Di bab 1 aja. Di bab 1 aja. Berarti nanti caranya sama Pak ya? Antara pretest dengan post-test itu sama. Hanya saja kalau pretest itu kan untuk semua siswa. Tapi untuk post-test itu apa dilakukan untuk semua siswa atau hanya 10 anak yang belum lancar? Semua siswa aja Bu, biar nggak ada diskriminasi. Apa Pak? Semuanya saja nggak apa-apa. Biar nggak ada diskriminasi terhadap yang lainnya. Takutnya yang 10 orang ini nggak enak gitu. Kenapa harus saya terus yang belajar yang lainnya enggak? Gitu. Ya Pak. Maaf untuk nomor 7 dan 8 tadi belum saya edit Pak. Untuk yang nomor 7, 8 itu nanti tinggal itu Pak. Oh, sebentar. Kunjungan ke perpustakaan ngapain Bu? Kunjungan ke perpustakaan maksudnya biar anak-anak itu ada kegiatan membaca juga untuk gerakan literasinya. Jadi selain anak membaca 15 menit di awal pembelajaran, nanti waktu jam istirahat itu saya arahkan ke perpustakaan gitu Pak. Oh, balik ya. Karena kan waktunya sangat mepet Pak. Kalau hanya hanya melaksanakan kegiatan 15 menit di awal pembelajaran kan saya khawatir kurang gitu loh Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Untuk nomor 7 maaf belum saya edit 7 dan 8. Untuk nomor 7 itu juga ada tambahan belajar bagi siswa yang belum lancar. Jadi nanti kan kalau ke perpustakaan itu kan semua siswa Pak. Jadi biar tidak ada pilih kasih antara yang belum lancar sama sudah lancar itu semua siswa kalau kunjungan ke perpustakaan. Untuk nomor 7, tambahan pelajaran itu hanya bagi siswa yang kurang lancar. Nanti misalnya di luar jam pelajaran atau pas waktu anak-anak sudah pulang, nanti khusus 10 anak tadi saya kasih tambahan pelajaran membaca gitu Pak. Mendingan jangan gitu kata-katanya. Mengevaluasi aja Bu. Mengevaluasi ya. Kalau mau mengevaluasi hasil dari 15 menit dan ke perpustakaan, jika hasil evaluasi itu ada yang dirasa kurang bagi 10 orang itu bisa ditambahkan gitu. Itu dimasukkan nomor 7 tadi diganti, tambahan pelajaran diganti evaluasi gitu. Iya, evaluasi kegiatan aja, evaluasi kegiatan yang 5-6 itu. Kalau ternyata mereka sudah cukup ataupun mereka takutnya bosen, ada 2 program di situ kan ada. Pertama 15 menit terus ke perpus, terus harus baca lagi. Takutnya mereka bosan. Tapi Ibu evaluasi dulu, mereka bosan enggak gitu. Kalau ternyata masih semangat ya ajar aja terus. Tapi kalau misalnya udah bosan duluan kan enggak enak juga. Untuk yang nomor 8 itu post test. Gitu Pak ya, untuk alurnya sudah selesai. Bu Eka tolong ke matriks.
Yang nomor 9-nya apa? Sampai 8, Pak. Nomor 8 tadi post test. Jadi Ibu nggak akan buat laporan nih, akan bikin rancangan aktualisasi. Oh, berarti masuk matrik juga, Pak ya? 9 laporan. Iya, saya tambahin. Untuk matriks lah, saya itu bingung ini, Pak. Penguatan nilai organisasi itu ada patokannya, Pak. Saya itu bingung. Ini cuma lihat dari contoh-contoh kemarin itu yang dari Bapak. Untuk penguatan nilai organisasi yang kolom ke-7. Nggak ada, Bu. Nggak ada patokannya. Yang penting di situ ada nilai-nilai. Kita kan sudah belajar agenda 1, 2, 3 ya. Di situ kan ada nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan nilai-nilai anti korupsi. Yang ternyata nilai-nilai itu juga ada di organisasi atau sekolah Bapak Ibu. Mana yang masuk ke situ gitu? Masukin aja ke situ. Kan ada nilai anti korupsi, ada kejujuran, ada integritas kan. Nah, ternyata kejujuran dan integritas itu sama dengan sekolah Bapak Ibu. Ada nilai-nilai itu juga di situ. Maksudnya ada visi misi yang mengharuskan nilai integritas dan nilai kejujuran itu ada. Masukkan ke situ. Iya, Pak. Untuk matriksnya seperti ini, Pak. Disesuaikan ya, Bu ya. Tadi yang matriks yang nomor berapa yang tadi ada perubahan, yang ada penambahan disesuaikan ya. Oh iya, Pak. Minta tolong Bu Eka turunkan. Terus sudah mungkin, Pak. Untuk jadwalnya belum saya buat. Saya belum baca jadwalnya, Pak. Masih saya draft. Gak apa-apa. Tapi saya harapkan tadi Bu Eti, terus sebelum Bu Eti itu Bu siapa? Bu Nimas. Bu Nimas, PPT dan PDF-nya kirimkan ke saya ya, untuk direview sebelum Bu Samsia juga pokoknya tadi yang ada apa penambahan dari saya. PPT-nya semua pokoknya bukan PPT-nya. Ya, dua-duanya lah kirimkan ke saya. Dikirim lewat WA atau gimana, Pak? Di WA aja nggak apa-apa. Nggak di LMS kan, Pak ya? Udah nggak ada lagi, ada slot lagi kalau setahu guys. Di LMS. Kalau bisa hari kerja ya Bu Nimas ya. Jam kerja juga Bu Nimas. Makasih Pak Gali. Terima kasih Bu Eti. Ya. Selanjutnya. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak. Boleh Bu, silakan. Tadi yang ditanyakan Bu Eti yang masalah anak membaca kan sama itu, Pak. Yang kemarin itu membuat pojok baca. Nah, itu kan kemarin sarannya Pak Gali yang katanya disuruh per menit tadi. Nah, itu sudah saya mau lakukan itu, Pak. Nanti jadinya sama. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa berarti, Pak ya? Nggak apa-apa. Kalau masalahnya sama ya nggak apa-apa. Gimana lagi? Oh, ya udah kalau nggak apa-apa, Pak. Ya, yang penting judulnya beda kan? Judulnya saya peningkatan minat baca. Oke, Bu Eti. Bu Eti, mana suaranya? Bentar, Pak. Ya saya apa ya? Apa judulnya apa ya? Nggak tahu. Bentar, Pak. Kalau nggak salah ya peningkatan siswa dalam membaca. Kemampuan atau minat? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Saya buka judul saya. Pak Faris. Peningkatan, Pak. Peningkatan kemampuan membaca melalui gerakan literasi di sekolah menggunakan pojok baca dan buku digital. Oke, yang saya ingat ini pojok baca, terus yang ada lagi pojok literasi siapa? Bu Sofi. Bu Nimas ya? Bu Nurus. Bu Sofi, Bu Nurus. Iya. Okay. Nah, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang penting saya harapkan siswa jadi bisa baca dan juga jadi minatnya naik. Ada itu aja ukurannya saya. Bisa kan? Bisa, Pak. Minatnya bisa naik dan kemampuannya juga bisa naik ya. Insya Allah.
Insya Allah. Oke. Pak Faris sudah jelas ya antara minat sama kemampuan ya. Kemarin saya debat sama Pak Faris selama itu antara minat dan kemampuan. Iya, Pak. Oke, Bu Eti beres ya? Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya saya minta dikirim ke saya di Japri aja, saya nggak apa-apa. Ada lagi? Siapa yang belum? Bu Dewi? Atau Bu Kiki silakan, atau Bu Nurus silakan. Saya Pak mau tanya Pak. Ya silakan. Kan ini kan punya saya kan pakai ini ya Pak, daring ya Pak ya. Apa masih bisa dipakai Pak ya? Tapi kan sekolah saya PTM-nya itu cuman 2 hari dan itu waktunya 1,5 jam saja. Sisanya itu tetap daring. Berarti nggak apa-apa ya Pak? Daring. Ya sekarang komposisinya daring sama PJ apa? Daring sama PTM kebanyakan mana? Sama 50%. Tapi PTM-nya itu 1 harinya cuma 1,5 jam Pak. Kalau daring berapa lama? Kalau daring ya jam sekolah normal. Ya udah, ambil aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Lanjut aja. Siapa yang kerja, Bu? Lagi bangun rumah, Bu? Tukang sebelah, Pak. Oke, saya ke Bu Dewi dulu ya, Bu Dewi. Iya, Sudah Pak. sampai mana, Bu? Kapan hari kan kedengaran suara saya, tak, Pak? Kedengaran, Bu. Iya. Kapan hari kan saya sudah WA Pak kali ya. Untuk yang bab 3-nya itu kan sudah saya betulkan. Apa saya share screen aja ya, Pak ya? Silakan, Bu. Oke. Bapak Ibu, kita belum foto bersama. Coba hubungi nanti Bu Nurus apakah memungkinkan untuk foto bersama. Jika tidak, ya mungkin yang penting ada nama Bu Nurusnya. Sepertinya baru di rumah sakit, Pak. Nah, ya udah. Apa-apa deh. Pak, ini untuk bab 1-nya saya beri tabel seperti ini. Apa sudah betul? Kan yang sebelumnya masih belum ada. Coba lihat, Bu. Ini, sudah kelihatan, Pak? Sepotong, Bu. Oh, ini. Begini. Ya, boleh kayak gitu, Ya. Bu. Tapi urutannya betul nggih, Pak nggih? Ini kan saya utarakan masalahnya, kemudian saya beri kesimpulannya seperti ini, Pak. Dari tabel di atas diperoleh 2 peserta didik yang sudah benar-benar menguasai perkalian. Saya bentuk presentasi apa persen itu loh, Pak. Persen apa seperti ini saja. Apa coba namanya? Saya ingin tahu. Apanya, Pak? Apa tadi? Persen apa coba? Maksudnya yang kayak berapa persen bisa? Persen apa? Saya nggak tahu. Coba. Presentase. Bukan. Apa, Pak? Boleh sama seperti Pak Faris tadi dibuat presentase ya. Iya. Nah nanti rekapannya mirip Pak Faris juga dimasukkan ke PPT. Jadi nama apa? Ibu setelah memperkenalkan diri langsung aja bilang masalahnya tuh ini nih. Oh. PPT-nya saya share screen juga, Pak G. Iya, tapi ini dulu Bu kita beresin. Oke, lanjut ke bawah. Bawah. Ditambahin ya Bu ya, ditambahin presentasi. Yang ini ya Pak ya. Iya. Ini ada kelebihannya metode jarimatika. Nah ini kan ada apa? Ada footnote bukan footnote apa ya? Mencatut dari orang lain ya. Nanti di pustaka ada kan hadirkan Bu. Penelitian sebelumnya. Ya, Yeah. nanti saya hadirkan, Pak. Ya, oke. Ini kan kelas 3, nggih. Lalu ini judulnya. Penerapan metode. Sudah ya, Pak ya?
Belum. Sudah, Bu. Yang ke bawah sendiri kan ini sudah saya ganti Pak ya, untuk yang ini, yang kegiatannya bukan yang ini, nah ini kemarin kan saya kan ketukar nih Pak nggih ininya. Antara coachnya ini loh sama rekan kerja sudah saya betulkan seperti ini. Terus saya kurangi Pak, jadi langsung ada 1 sampai 10. Sebelumnya kan saya pakai uji coba dulu Pak untuk jarimatikanya itu. Maunya itu saya uji cobakan dulu ke rekan kerja, tapi ini saya hilangkan saja. Takutnya nanti kelamaan gitu Pak. Boleh, silahkan nggak apa-apa. Oke. Untuk yang alasannya itu saya memilih kelas 4 sudah saya tulis Pak di ruang lingkup. Yang matriksnya masih belum Pak kali. Kenapa, Bu? Matriknya ini masih segini saya. Yang itu loh Pak, yang alasan memilih kelas 4 itu sudah saya tambahkan di ruang lingkupnya. Yang di bab 1. Ya. Matriksnya disempurnakan ya, Bu ya? Belum. Ya, baik. Belum Pak. Sudah Pak ya untuk yang Word-nya. Saya tunjukkan yang PPT-nya boleh Pak? Boleh, silakan. PPT saya seperti ini Pak. Oh iya, untuk yang slide 2 ini latar belakang ini perlu tidak Pak ya? Apa langsung ke ini saja? Slide 2. Slide 2 lihat. Yang 2 ini Pak. Latar belakang. Nggak usah pula. Ini tidak perlu ya. Langsung ini Pak ya. Berapa murid sih, Bu? Apa? Berapa murid sih? 25 Pak. Coba ke bawah slide 2 lagi. Yang ini. Ini ya. Ya udah ya. Nah, itu slide 2. Nah, di slide 2 ini kalau bisa ada ada narasinya yang tadi, yang persentasenya dimasukin di Saya tuliskan di sini Pak ya. Berarti tidak saya presentasikan, diomongkan saja enggak usah Pak ya. Yang tetap mana? diomongkan. Jadi nanti pada saat Ibu di slide ini Ibu bilang dari data ini bisa dilihat bahwa banyak sekali yang kurang menguasai perkalian, mulai dari perkalian 6 sampai dengan perkalian 9. Datanya adalah rekapannya adalah sekian persen, Ibu masukin di sini. Sekian persen nggak bisa ini. Iya. Baik Pak Hale. Tapi jangan disebutin satu-satu Agatha, Agung, Bilqis. Iya. Ya, tambahin ya. Di bawahnya ya Pak ya nanti ya. Boleh di bawahnya atau di kanan Baik, kirinya Pak. boleh. Pokoknya yang bagus aja. Menarik. Kan kirinya ya. Kayaknya ya di sebelah Pak yang lebih bagus. Kalau di bawahnya kemepetan. Oke. Lanjut ke slide 3 Pak ya, seperti ini. Boleh. Ya, oke. Partnya gini. Oke. Saya sebutkan pakai metode nya. Ini jadiin satu aja Bu. Tahapan kegiatannya. Ini dijadikan satu Pak. Satu slide. Ya, boleh satu slide. Tapi kalau ternyata bisa mengurangi estetika yang sudah Ibu buat sih, ya nggak apa-apa. Cuma nanti Bapak Ibu, untuk yang tahapan kegiatan ya, semuanya tahapan kegiatan. Kan tahapan kegiatan 1, 2, 3 itu semua hampir mirip ya, Bapak Ibu. Ada yang identifikasi isu dulu ataupun, tapi yang paling mirip itu adalah konsultasi dengan mentor, coach, dan rekan kerja ya. Iya, betul. Pada saat presentasi disingkat saja. Tahapan pertama dan sampai dengan ketiga adalah konsultasi dengan mentor, coach, dan ini. Jadi nggak usah tahapan pertama A, tahapan pertama B, tahapan kedua C, ya. Langsung aja. Tahapan 1 sampai 3 adalah konsultasi dengan mentor, udah gitu aja biar cepat. Biar bisa ngejar antara 3 sampai 4 menit itu, 3 sampai 5 menit itu. Dan penguji pun biasanya udah bosen karena tahapannya sama kan, udah tahu. Ya. Sudah Bu Dewi? Bu Dewi?
Bu. Oke, kayaknya Bu Dewi. Nah, udah oke. Sudah ya Bu ya? Ya, baik. Oke, yang belum siapa? Pak. Jadi dipersingkat. Terima Pak. Iya, terima kasih Mbak. Yang belum siapa yang belum? Itu Pak, mungkin tadi Bu Nimas itu Pak ya. Bu Nimas lagi? Bu Nimas lagi. Apa Bu Nimas? Nggak bisa itu disable. Yang belum itu Bu Evi. Disable. Kita nonton Bu Nimas ya. Mau itu dulu PowerPoint loh Pak. Kita lihat Bu Nimas deg-degan kan nih, kita ini. nontonin kayak gini nih. Nggak muncul ya? Tidak bisa share screen, Pak. Padahal sudah diatur multiple. Nah, Bapak Ibu, jika ya kalau nanti ternyata masalahnya kayak gini pada saat seminar, yang urutan selanjutnya harus siap-siap ya. Jadi langsung kita alihin ke orang lain aja gitu. Kalaupun enggak, langsung aja yang ini kan Bu Eka, Bu Nimas, Bu Evi kan barengan nih, satu lokasi ya. Nah, kalau satu lokasi, filenya langsung di tiga-tiganya, satu notebook tuh ada 3 file itu aja. Biar kita saling backup aja. Ya. Tapi pada saat, nah saya inginnya kayak gini juga, pada saat seminar, jadi dimatiin ya, takutnya ada dengung yang deket-deket. Kayak Bu Eka, Bu Evi, Bu Nimas kan deket-deketan nih. Tapi dimatiin aja biar nggak ada dengung, biar nggak ada gema. Tapi yang deketan kayak gini, saya harapkan semuanya 3 orangnya punya, satu laptop tuh ada 3 file yang bertiga ini. Biar takutnya laptop Bu Nimas ada masalah, bisa di Bu Eka gitu. Kita saling bantu. Iya. Tapi Oke, 1 jam bersama Bu Nimas. Apa-apa Bu, ini latihan deg-degan Bu. Saya yakin Ibu deg-degan. Besok itu pengujinya berapa orang, Pak? Hanya 1 orang. 1 orang nanti ya insya Allah saya akan telepon dulu pengujinya, mudah-mudahan beliau berkenan ya untuk ngasih saran ataupun masukan yang nggak terlalu panjang gitu aja. Untuk namanya sama semua ber-10 ini Pak pengujinya. Pasti sama. Kalau boleh tahu siapa Pak? Saya belum dapat dari BPSDM, saya belum dapat. Tapi kemungkinan besar ya dari universitas sih. Bukan dari coach universitasnya yang... kalau nggak UNER, UNTAG, UNESA banyak. Oh, luar coach yang ada di Latsar ini berarti Pak? Kalau di tabel kemarin kan ada Pak Perlindungan, ada Pak Gali, ada... Oh, di luar? Di luar itu ya? Ya, mereka Widya Iswara. Widya Iswara tahun ini kalau nggak salah nggak boleh nguji kalau nggak salah ya. Saya mendampingi peserta. Gitu. Pasti mendampingi. Saya jadi moderator kok. Oke, ada lagi yang mau tanyakan teknisnya seperti apa untuk seminar? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Jadi di latar belakang itu untuk apa? Data siswanya itu harus pakai tabel ya, Pak ya? Tidak wajib sebenarnya Bu. Tapi kalau saya sebagai orang awam diberikan tabel itu gampang bacanya.
mudah untuk mengerti. Bagi yang nggak suka baca, kalau lihat tabel tuh lebih cepat nangkep. Kalau saya, gitu. Sebagai orang awam tuh gampang banget nangkepnya. Oh ya. Tapi kalau baca harus, ya makanya sebaiknya ada metode yang bukan metode, memakai tabel tuh agar bisa mudah untuk dimengerti. Oh, berarti tabelnya sama seperti punya Bu siapa? Pak Faris tadi ya Pak ya. Tapi kan di saya kan nilainya, berarti nilainya disebutkan satu-satu gitu. Boleh, silakan. Kayak tabel yang Bu Dewi tadi tuh, kayak gitu boleh. Oh iya, iya ya. Ya terima kasih Pak. Iya. Kalau punya saya itu kan tentang dokter kecil itu Pak. Tidak harus tabel berarti Pak ya, tapi dengan foto nanti saya bantu menjelaskan secara narasi begitu. Nah, memang kesulitan di Ibu memang kalau tabel tuh tabel apa saya juga nggak ngerti sih, karena memang dokter kecil masa tabel apa sih saya kurang ngerti juga. Makanya ya memang karena kesulitan dari buat tabel ya nggak apa-apa, narasi aja. Ya, tapi yang lainnya karena memang datanya ada, terus datanya jelas ya udah mendingan tabel. Kecuali yang memang susah tabel, susah untuk dijadikan kuantitatif gitu ya. Tapi yang jelas-jelas kuantitatif kayak Pak Faris, Bu Dewi itu udah jelas. Bapak Ibu udah wejangan saya untuk mentor sudah tahu kan? Ya, yang 2 itu ya. Sudah dilakukan? Sudah, saya sudah matur ke mentor dan beres katanya gitu Pak. Oke, beres. Berarti yang lain yang belum bilang ke mentor itu. Pak Faris, kenapa Pak? Karena mentor saya orang sibuk Pak. Pak Bu Eka, 3S. iya, Bu Eka sudah tahu Pak. Karena dulu jadi PLT di Bu Eka juga. Jadi makanya saya agak sulit untuk menghubungi beliau. Oh, di WhatsApp aja Pak. Enak nggak kalau kemarin? Ya enak sih enak, tapi apa ya Pak? Kayak agak sungkan gitu loh Pak. Sama beliaunya itu. Kalau yang penting Bapak sudah ada ikhtiar untuk ke sana aja gitu aja. Iya. Karena nanti kalau ada kesempatan, tapi sempat kemarin sudah bilang untuk apa seminar ini nanti tanggal 7 Mei gitu. Sudah sempat bilang seperti itu. Oh iya Mas, insya Allah. Ingatkan lagi Pak, kadang lupa tanggalnya. Iya, beliaunya juga bilang seperti itu ya, besok tolong diingatkan lagi. Gitu. Ya, karena memang untuk penilaian itu kalau misalnya mentor, saya nggak setuju nih ngambil judul kayak gini, itu ya udah pasti nggak akan lulus kayak gitu. Ya, kalau saya yang nggak setuju, coach yang nggak setuju itu masih ada kemungkinan lulus. Tapi kalau mentor udah nggak setuju ya udah nggak akan lulus. Ya. Oke, di sini Bu Eka sudah share screen untuk Bu Dimas. Bu Dimas, monggo Bu Dimas. Ya, lanjut Bu Eka. Ya, lanjut Bu Eka, jangan sudah. Ya, ini pendahuluannya memang belum valid Pak, karena saya belum Google Form ke wali murid. Ini kurangnya semangat siswa dalam melaksanakan sholat fardu dengan tepat waktu, dengan adanya flyer yang berisi nasihat, kata bijak untuk keutamaan sholat, akan harapan kami bisa menumbuhkan pembiasaan sholat tepat waktu. Ditambah dengan laporan tabel kontrol. Itu akan memotivasi siswa, dia ingin terlihat bagus. Awalnya ingin memang agak riak, tapi lama-lama harapan kami menjadi kebiasaan. Lanjut Bu Eka.
Tujuan dari aktualisasi saya yang pertama, terwujudnya budaya sholat fardu tepat waktu yang kalau sudah tepat waktu bisa menumbuhkan sikap hidup yang tertib, disiplin, dan ikut akhlaknya ikutan bagus ya. Kemudian bisa mewujudkan ketaatan siswa dalam menjalankan perintah agama perintah yang lain maksudnya. Lanjut Bu Eka. Manfaat ada internal dan eksternal. Internalnya mendukung visi misi sekolah. Di dalamnya yang mana visi misinya ada menanamkan nilai-nilai keagamaan dan seperti itu. Eksternalnya yang paling penting ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Lanjut Bu Eka. Ini adalah data kami yang sebagai objek aktualisasi kami adalah anak kelas 4A dan 4B, 4A20, 4B20, jadi total 40 yang dimana usianya rata-rata 10 tahun. Di situ masa transisi anak-anak ke remaja yang mana sudah bisa diberi tanggung jawab meskipun masih bergantung pada orang tua. Yang penting anak itu sudah tahu baik dan buruk. Makanya kami mengambil anak kelas 4. Lanjut Bu Eka. Itu adalah nama anak kelas 4A dan 4B. Gitu aja. Lanjut Bu Eka. Penetapan isu ini yang saya ambil itu dari USG-nya. Yang pertama menurunnya semangat sholat fardu. Yang kedua itu memang juga terjadi Pak. Karena saya kalau dikirimin anak-anak rekaman suara hafalan surat pendek itu kelas 4 pun masih belum lancar. Dan ada bisikan dari orang tua untuk melancarkan setoran surat pendeknya. Tapi yang saya angkat di sini sholat fardunya karena ada tabel kontrol, karena ada flyernya yang bisa diterapkan ketika libur sekolah. Lanjut Bu Eka. Ya ini adalah produknya apa ya? Instrumennya flyer digital dan tabel kontrol. Nanti lanjut Bu Eka, saya tampilkan di selanjutnya. Contoh flyer digitalnya, rencananya kan kemarin saran dari Pak Gali itu 1 hari 1 flyer. Nah ini saya mulainya itu, saya mulai di tanggal 17 sampai 17 Mei. Karena saya menghabiskan buku Pondok Ramadan. Buku Pondok Ramadan itu kan laporan sholatnya sampai akhir Ramadan, Pak. Kemudian free dulu karena libur hari raya itu free apa enggak ya enaknya ya. Kemudian memakai tabel kontrol sholat saya yang sudah saya kirimi flyer setiap hari itu, flyer sholat, keutamaan sholat, sehingga nanti anak-anak ada perbedaan atau tidaknya ada di tabel kontrol sholat yang saya buat, nanti dibandingkan sama yang lama. Jadi menghabiskan Ramadan dulu, baru pakai yang tabel kontrol dari saya. Nah ini kira-kira kalau sampai aktualisasi itu 3 mingguan, kayak saya pakai 3 minggu gitu, gimana Pak? Kepanjangan tak Pak? Dari tanggal sehabis Ramadan atau sehabis itu Pak? Idul Fitri ya, sehabis Idul Fitri baru saya terapkan flyernya dan tabel kontrolnya mulai diisi. Berarti tanggal 17. Jangan. Ya? Jangan. Ibu harus mulai aktualisasi itu tanggal 8. Oh, 8. Mei. Oh ya. 8 masih puasa Pak ya? Iya. Kan aktualisasi habituasinya di jadwalnya tanggal 8 Mei. Ya. Kalau gitu buku Pondok Ramadannya nggak sampai habis, langsung saya ganti kartu saya saja. Nanti saya infokan ke wali murid. Ya lanjut Bu Eka. Terima kasih Pak.
Ini rencana aktualisasi rencana kegiatan saya. Jangan Pak, saya nggak bisa meringkas. Ada 20. 20? Nanti, iya, mungkin nanti ada yang tipis nanti bisa dihilangkan. 1, konsultasi dengan mentor. 2, dengan coach, dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang keempat, mencari referensi dari internet, gambaran tabel kontrol tentang ibadah sholat, itu nanti mencari kayak keutamaan hadis, kata bijak, pakai mengedit buku kontrol saya cantumkan, mencari referensi sholat saya cantumkan, mencari hadis, mencari flyer digital, merancang angket. Nah, ini merancang angketnya di nomor 9, ini mau saya pindah ke nomor 4, Pak ya. Ya. Itu. Terus nomor melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Ini kan di tengah-tengah, Pak. Melakukan koordinasi itu nggak apa-apa, Pak? Kenapa di tengah-tengah, Bu? Hilangkan. Ya nomor 10 itu loh, melakukan koordinasi dengan rekan kerja, guru senior, guru agama. Mungkin ada apa, saya mungkin ada kendala atau gimana. Nah, itu rencananya sih ada koordinasi, tapi ada ya nggak apa-apa. Saya ingin tanya, kenapa itu ada di nomor 10? Karena ini kan saya habis mencari referensi-referensi, setelah itu saya diskusikan gitu loh maksudnya, Pak. Mendingan diskusi di awal aja. Kalau mau diskusinya di awal aja, Bu. Oh, berarti ya tak hilangkan aja itu ya, nomor 10. 11 membuat tabel kontrol. Kalau tadi mengedit, sekarang membuat. Lanjut Bu Eka. 12 membuat flyer digital. Mohon maaf Pak, untuk flyer digital ini misalkan saya langsung ngambil dari flyernya Google, saya nggak membuat gitu, nggak apa-apa Pak ya? Kalau mau ngambilnya dari Instagram yang memang diperbolehkan untuk share, diperbolehkan untuk screenshot terus di share. Tapi harus izin dulu loh, karena kan ada hak cipta juga ya. Iya. Kan suka ada tuh di kolom komentar izin screenshot untuk dibagikan. Asal boleh kan silakan. Kalau iya kan bagus, sudah ada gambar-gambarnya gitu Pak ya. Kalau di Instagram pakai izin. Kalau saya nemunya di Google Pak pakai izin apa? Soalnya kan itu juga hak cipta Pak ya. Iya, jangan di Google makanya. Oh. Kalau di Google Ibu nggak tahu izin ke siapa kan. Kalau di Instagram ke yang postingnya. Ya Pak. Kemudian saya bergabung di WA Group. Jadi nanti bergabungnya saya naikkan ke nomor 4 tadi yang sama-sama nge-share. Soalnya saya belum bergabung, Pak. Di WA di grup kelas 4. 14 melakukan pemberitahuan kepada wali murid, ini juga saya naikkan. 15 melakukan cek siswa untuk mengetahui keaktifan siswa dalam ibadah sholat 5 waktu melalui tabel kontrol, juga dokumentasinya. 16 menjelaskan kepada siswa tentang kayaknya ini terbalik, cek dulu baru menjelaskan. Mungkin saya balik juga, ini menjelaskan tentang keutamaan dulu baru cek keaktifan siswa. 17 oh iya ya, kok kayaknya urutannya perlu diperbaiki lagi nih. 17 mengaktualisasikan sholat 5 waktu dengan tabel kontrol. 18 kalau yang nomor 15 itu cek siswa sebelum ada aktualisasi. Nomor 18 itu cek siswa tapi setelah aktualisasi. Lanjut ke evaluasinya, kesimpulan saya dan disertai bukti laporan yang
20 menyusun laporan aktualisasi. Sudah, Bu Eka, lanjut Bu Eka. Terima kasih. Ada ya? Iya Pak Gali. Bu Eka boleh keluar di end slideshow-nya diakhiri. Boleh dilihat end slideshow. Nah, ada berapa Bu Eka? 13. Bu Dimas, saya minta maksimal 7 ya. 7, pokoknya jadiin 7 slide. Jadiin 7 slide. Nah, habis itu yang tahapan kegiatan kan ada 20 nih. Coba dirangkai lagi yang urutannya. Plus, kalau ternyata Ibu mau memang tetap 20, saya tidak akan menghambat Ibu untuk berkreativitas lebih banyak dibanding teman-teman yang lain, silahkan. Ya. Tetapi apakah mungkin Ibu nanti nggak capek gitu? Mungkin di matriksnya tuh ada 27 kegiatan, ada 20 kegiatan. Iya Pak, sudah jadi matriknya itu 20. Oh ya udah, kalau memang sudah jadi berarti Ibu minimal ada, kan satu kegiatan tuh biasanya ada 2 atau 3 foto. Ada 2 atau 3 bukti gitu. Berarti sekitar 60 bukti itu nggak masalah ya Bu ya? Ya dikurangi aja Pak. Silakan, mau dikurangi jadi berapa silakan. Tetapi inti dari kegiatan yang Ibu sampaikan tuh ada gitu. Kayak tadi itu, Ibu kan ada 2 yang double. Koordinasi dengan rekan kerja itu ada yang 2 yang double. Kenapa nggak koordinasinya di awal aja? Kalaupun ternyata di tengah-tengah ada koordinasi ya nggak masalah, tapi nggak usah dicantumkan lagi gitu. Yang mirip-mirip deh. Kemudian kayak apa ya? Membuat tabel kontrol dan mencari membuat tabel kontrol, oke. Kemudian mencari materi untuk di-share ke anak-anak cukup 1, nggak usah mencari flyer apa di internet, nggak usah kayak gitu. Iya. Jadi kan yang tadi yang hadis sama flyer kan sama aja kan Ibu ya? Oh iya. Kalau flyernya berisi hadis gimana? Kan sama kan? Jadi banyak yang bisa dijadikan satu kegiatan dari beberapa kegiatan yang ada tuh. Ya, kalau saya sih nggak masalah, Ibu banyak nggak masalah. Tapi saya pastikan Ibu yang paling tebal di antara teman-teman yang lain. Ya bagus malahan. Tapi ini saran saya dijadikan hanya 7 slide saja dan rancangan kegiatannya pun dijadikan ya kalau bisa 10-11 nggak apa-apa. Ya, Pak, 12 kalau Ibu ternyata nggak apa-apa silakan. Kalaupun mau 20 silakan nggak apa-apa. Itu kemarin Tapi galau. tadi ya, galau kenapa ya Allah? Kok galau Bu? Lagi puasa galau gini. Kenapa Bu? Coba curhat sama AA Galih coba. Bukan Mama Dede. Apa Bu? Ya kan saya tuh habis lihat-lihat banyak literasi tentang penulisan aktualisasi, kemudian saya tuangkan ke dalam itu saya tuh bingung, terus jadi diem gitu mikir, ngerjakan ya. Sering seperti itu, terus mau ngeringkas itu ragu, jangan-jangan ini penting, jadi ketulis semua. Oke, paling gini, ibu kan bareng sama Bu Eka sama Bu Evi kan? Apalagi ada temen enak. Jadi Ibu bisa curhat ke Bu Eka dan Bu Evi, bisa curhat, bisa pokoknya luapkan apa yang Ibu ingin sampaikan, silakan. Ya, tapi tetap dikerjakan ya Bu, jangan didiemin ya. Iya, dipikir aja. Ya, jangan dipikirin tapi dikerjain aja ya Bu. Oke, dan urutannya gini aja deh. Urutan dari presentasinya tadi coba konsultasikan dengan Bu Eka dan Bu Evi. Ya, teman curhat Ibu. Ya, jangan dengan saya Bu. Saya bukan teman curhat Ibu, tapi saya bukan pendengar yang baik ya. Oke, Ibu curhat dengan Bu Eka dan Bu Evi untuk urutannya. Urutan tadi yang pertama tuh Ibu memperkenalkan diri, kemudian Ibu mau pakai foto Ibu tadi boleh, silahkan jadi 7 slide nggak apa-apa. Nah,
Nah, bukan silakan nggak apa-apa. Tapi setelah foto ini itu masalahnya itu harus dimunculkan ya Bu ya. Oke, gitu. Nah, bukan kayak gini. Nah, ini mungkin bisa ditempatkan pada saat pemecahan isunya. Gitu. Iya. Ya, pokoknya konsultasi dengan Bu Eka dan Bu Evi. Yang dekat-dekat aja Bu, ya. Soalnya tuh saya itu Pak, ide itu keluar itu ketika mepet sendiri, mepet jadi nggak ada yang diajak curhat. Kalau ada orang itu saya nggak ada curhatan, nggak ada gitu. Ketika sudah hilang orangnya, loh iya gitu. Oke, berarti Ibu kalau di ghosting seneng berarti ya Bu ya. Kalau orangnya hilang, ghosting seneng berarti gitu ya. Langsung inspirasi datang gitu ya. Iya. Oh, jarang-jarang nih kayak Ibu nih, seneng di ghosting. Oke, ada lagi Bu? Ada lagi Bu Dimas? Nggak ada Pak, makasih Pak. Oke ya, pokoknya Ibu saya sarankan sering-sering curhat sama Bu Eka dan Bu Evi aja. Ya, tata cara penulisan seperti apa. Oke, Bapak Ibu ada lagi nggak? Kalau Bu Nurus barangkali nanti saya minta dikirimkan ke saya. Mau PDF-nya, mau Word-nya, dan juga PPT-nya ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Rambut saya sampai acak-acakan gitu. Foto ya? Ya. Oke. Bu Nurus kalau bisa difoto bisa apa? Boleh, tapi kalaupun enggak apa-apa. Kita tunggu jawaban Bu Nurus. Kalau seperti ini pun nggak apa-apa sih. Gimana? Sepertinya di rumah sakit, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, gini aja ya. Karena saat ini adalah man of the match adalah Bu Nimas, saya ingin dipimpin oleh Bu Nimas. Gayanya terserah Bu Nimas, saya ingin. Ya Allah. Terus gayanya Bu Nimas? 7, berarti Nah. Ayo, teman-teman yang lain, hargai effort Bu Nimas nih udah. Tangan kanannya 5, tangan kirinya 2, tembak. Oh, tembak, tangannya ditembak katanya. Terus nggak ada yang mencet print screen-nya. Saya yang mencet. Oke, dihitung Bu ya, dihitung saya yang mencet. Bu Dimas. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sudah, terima kasih. Mau ganti gaya, mau berapa gaya Bu Dimas? Sudah Pak, satu aja. Itu teman-teman sudah Oh, sudah ya. Sudah lapar lelah. Ya udah. Alhamdulillah ada hiburan pagi-pagi. Oke. Bapak Ibu, tolong materinya semuanya ya. Yang udah benar-benar fix 1, fix 2, fix 3 atau fix insya Allah fix ya, pokoknya yang fix ini. Yang fix ini terakhir, pokoknya yang terakhir aja ya. Kirimin ke saya. Oke. Tapi setelah dikirimin ke saya, mudah-mudahan nggak ada fix. Insya Allah fix ini yang terakhir. Nggak ada lagi demi Allah sampai jangan. Ya. Jangan sampai ada gitu ya. Sebelum kirim ke saya, pokoknya harus benar-benar. Oke. Nggak ada lagi koreksi. Untuk PPT dan Word ataupun PDF. Kapan itu Pak? Kenapa Bu? Dikirimnya kapan maksimal? Kapan aja silahkan. Sebelum kita latihan depan. Ya. Kalau ternyata mau sekarang biar mau saya koreksi lagi silakan. Ya. Kalau pede nggak usah ya udah nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kondisi. Kita doakan Bu Nurus cepat sembuh juga ya, biar bisa bergabung normal dengan kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nimas. Hiburan. Jadi aku ya itu karena rambutnya Pak Khalid aja sudah acak-acakan. Nggak usah lanjut. Itu loh ada WA dari Pak Luki. Apa mana? Aku ya gak iso jawab. Nek kok piye? Pembimbingan.
misal setelah itu aja Bu. Kalau apa? Nggak dengar Pak yang keras Pak. Faris yang keras Pak Faris. Kalau menurut saya seminar. Setelah seminar saja Bu. Seminar tanggal piro? Tanggal 7. Atau setelah hari raya. Iya setelah hari raya Pak. Kan kita sudah aktualisasi di sekolah, jadi kita bisa apa? Kita menyisikan waktu Benar Pak Faris. untuk apa? PIBB-nya. Kalau menurut saya Ketemuan. Ngomong langsung tak ketemu nang UPT tak. Ojo sang WA wae aku sampean iki. WA wae curah sok Bu Mas iki sengaja ketemu Pak Luki. Mana Kak iso? Iya curhat. Ojo oplang. Iya, sampai curhat. Sampean itu curhat. Kak krungu aku. Putus-putus ya, Bu. Sama Gali. Gali. Oh, Gali dan Ratna. Bu, ini Apa Faris? Bu. Iki loh. Ini ada sedikit masukan, barangkali diterima. Kan kita kelompok 10, kelompok 4 kok, kelompok 10. Kelompok 4 ada 10 orang. Barangkali selesai acara hari ini memberikan sebuah kenang-kenangan ke Pak Gali. Dikira gratifikasi. Kayaknya di mana? Nah, itu nanti kita mengirim saja, minta alamat. Pak, nanti gratifikasi. Kemarin nggak boleh ngasih apa-apa. Siapa Bu? Gratifikasi itu dalam hal apa namanya PNS kan? Ya sama, kita kan muridnya. Kita ini muridnya. Nggak sama loh Pak. Kita kan calon PNS. Enggak, kan kemarin kan sekolah swasta boleh, dengan negeri nggak boleh. Nah ini kan di luar. Widya Iswara itu negeri tak Bu? Iya, no dapat kok. Ada NIP-nya loh. Ada NIP-nya? Iya. Oh. Berarti tidak diterima ya sudah. Kan hanya masukan saja. Maksudnya barangkali diterima dari 10 orang ini memberikan sebenarnya bagus ya masukannya. Cuma karena kemarin Pak Gali itu membahas masalah gratifikasi itu apa? Kalau misalnya kemarin nggak bahas masalah gratifikasi nggak masalah kan kita ngasih. Betul Bun. Kan selesailah satu. Sama Pak Dawi kemarin selesai rapat. Kok tahan? Repot. Ya udah. Oke, itu saja dari saya. Kalau mau ngasih Pak Gali, disuruh ngasih ke 4-4-nya, Pak. Siapa 4-4-nya? Itu coach 4 semuanya. Wah, iya betul itu, Bevi. Iya. Kemarin kan gitu, kalau ngasih satu guru yang ngasih semuanya. Berarti ya kalau ngasih Pak Gali ya, ngasih coach semuanya. Iya. Kalau COVID-nya hilang aja diajak ketemu. Nah, bisa itu. Makan bareng. Amin. Tinggal di mana itu Pak Gali? Surabaya ya? Surabaya kayaknya ya. Terus kita ngajak ke Gresik, kita yang ke Surabaya. Kita yang ke Surabaya, Bu. Pak Gali yang ke Gali sampai ngomong OTW ini Bu Mas. Harus Surabaya. Silaturahim. Bawa mobil ke rumahnya. Rujaan bareng. Besok habis lebaran ke rumahnya Bu Nimas yuk. Ayo. Tanggal piro. Siapkan makanan ya. Terima tamu, Bu. Terima tamu. Ya nerima. Oh, nerima. Enggak dilarang sama RT. Itu. Ya udah Bu, itu saja. Pak Gali itu orang mana? Kang luar Jawa ya? Luar Jawa.
tapi bertempat tinggal di Surabaya. Asli mana sih, Pak? Nggak tahu. Oh, Pak. Itu tetua. Kalau saya yang tanya nanti, waduh. Nanti tak tanyakan nanti. Ya. Teman curhat. Iya. Si AA. Ya Bu. Ya. Saya tak ke sekolah. Oh iya. Saya sudah di sini. Iya, Pak. Ya. Monggo Pak Faris, terima Oke. kasih. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berarti nggak ada tugas ya hari ini ya? Nggak ada yang dikumpulkan. Nah, ya masih nggak ada. Nggak ada kolom. Kalau yang evaluasi itu kapan sih? Udah kan? Mungkin evaluasi yang sekarang itu dimajukan yang kemarin itu loh. Paling. Sampai serak. Gara-gara Buni Mas. Aku mau Buni Mas itu gara-gara Bu Betty. Bu Betty dulunya kemekel. Kita iso ngempet. Nah, ya gampang tertawa Bu Betty. Kelenger aku katanya dandani iki bab. Buni Mas itu katasen wis salah. Google Form sih ya. Wali murid. Iya. Itu langkahnya ke spesifikan, Bu. Kan. Langkah-langkahnya yang ada 20 itu loh. Terlalu spesifik. Terlalu spesifik gitu loh. Terlalu detail. Secara detail. Iya tak kurangnya. Dewa ya kelompokan. Ya. Sudah Udah. tadi. Mau tutup dah. Semua? Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mau live room ya teman-teman. Iya. Assalamualaikum.